You are listening to RMC Radio, Reform Media Center Surabaya. Renewing your mind. Salam jumpa pendengar terkasih dimanapun berada. Seperti biasa, hari Senin pukul 18.30 hadir program Obrolan Santai bersama Pendeta Andi Halim. Dan dengan topik-topik yang selalu menarik untuk disimak dari minggu ke minggunya ya. Jadi sayang sekali jika dilewatkan. Untuk topik malam hari ini masih sama seperti minggu lalu. Kenapa sama? Karena memang penjelasan untuk satu topik ini harus sangat-sangat mendalam. Kenapa? Agar kita bisa memahami dengan sebenar-benarnya maksud dari pesan dan topik ini. Kenapa ya? Kenapa sampai berapa kali ya? Kayaknya nanti kita akan tanya langsung ya dengan Pak Andi. Ini sudah yang keberapa? Oke, kita akan kasih tahu untuk topik malam hari ini masih misteri bahasa roh di Korintus. Kita sapa terlebih dahulu Pendeta Andi Halim yang sudah bersama-sama dengan kita di studio untuk memaparkan tentang misteri bahasa roh di Korintus ini sebenarnya seperti apa dan pemahaman kita selama ini apakah sudah benar? Oke, kita sapa terlebih dahulu. Salam jumpa Pak Andi. Ya, salam jumpa Adelia. Iya, malam hari ini kita masih membahas topik yang sama ya, misteri bahasa roh di Korintus. Ya, ini sudah yang kesekian kalinya dan Pak Adi selalu mengatakan jangan nggak sabar. Katanya harus sabar ya, pelan-pelan mempelajarinya. Ya, oke. Nanti pendengar semuanya juga bisa bergabung ya untuk memberikan pertanyaan dan juga komentar-komentarnya seputar hal-hal yang akan dibahas melalui WhatsApp di 081 357 9016 28. Baik, kita akan langsung mendengarkan bagaimana sih penjelasannya tentang misteri bahasa roh di Korintus ini. Silakan Pak Andi. Ya, seperti biasa saya mengajak saudara untuk review lagi ya akan apa yang kita mau bahas dan yang sudah pernah kita bahas. Jadi kalau kita mengingat yang kita sudah pernah bahas yaitu bahasa roh atau bahasa lidah atau bahasa lain di Kisah Para Rasul, itu konteksnya adalah konteks pekabaran Injil ya. Jadi bahasa lidah yang terjadi di Kisah Rasul itu adalah konteks pekabaran Injil, dan yang terutama adalah pekabaran Injil yang difokuskan ya memang kepada orang Yahudi itu pasti, tapi juga kepada orang yang bukan Yahudi. Jadi saya pernah memaparkan satu statement bahwa bahasa roh di Kisah Rasul ini berkenaan dengan keyahudian, yaitu bagaimana ini dipakai sebagai tanda untuk orang-orang Yahudi benar-benar percaya bahwa karunia Roh Kudus atau Injil itu, anugerah Allah itu sudah diberikan kepada mereka yang bukan Yahudi. Nah, itu fokus terutamanya, yang paling pentingnya di situ. Dan bahasa lidah atau bahasa lain ini atau bahasa roh itu dipakai oleh Allah sebagai tanda dan bukti bahwa keselamatan sudah sampai kepada bangsa-bangsa lain. Nah, itu kesimpulan dari, boleh dikatakan, inti dari Kisah Para Rasul. Nah, kalau di Korintus itu ternyata nggak ada sama sekali kaitannya dengan keyahudian. Di Korintus itu ternyata ada banyak jemaat yang non-Yahudi, yaitu orang-orang penduduk Korintus, di mana itu Korintus itu adalah di Yunani Selatan. Kalau saudara lihat petanya, maka Korintus itu di Yunani Selatan. Dan memang di situ ada sebagian orang-orang Yahudi, karena memang orang-orang Yahudi ada di perantauan di mana-mana. Dan jadi sebagian jemaat itu orang Yahudi, sebagian jemaat orang bukan Yahudi.
Nah, jadi ada perbedaan ya antara bahasa lidah yang di Kisah Rasul. Itu adalah konteksnya penginjilan dan itu tidak pernah dilakukan dalam ibadah. Artinya itu menjadi suatu urutan liturgi dalam ibadah jemaat. Itu tidak pernah di Kisah Rasul ada seperti itu. Tapi ternyata di Korintus itu bahasa roh itu menjadi bagian dalam ibadahnya jemaat Korintus. Mengenai indikasi apakah bahasa roh itu ada di jemaat lain, itu sama sekali nggak pernah ada indikasi seperti itu. Karena di jemaat lain nggak pernah dibahas sama sekali tentang bagaimana berbahasa roh di dalam berjemaat. Nggak pernah. Sama sekali nggak pernah. Ya, itu aneh kan? Begitu. Hanya di Korintus aja itu dibahas. Nah, ini aja sudah menjadi suatu tanda tanya yang besar. Kenapa bahasa roh itu menjadi bagian yang dipermasalahkan oleh Rasul Paulus dalam jemaat Korintus beribadah dan menggunakan bahasa roh ini. Nah, ini yang disebut misterinya itu di situ, ya. Jadi di jemaat lain nggak ada, di Korintus aja yang ada. Dan di Kisah Rasul juga nggak ada di dalam berjemaat loh ya, nggak ada. Yang ada adalah dalam penginjilan. Dan itu pun hanya beberapa kali untuk membuktikan bahwa Injil sudah sampai kepada bangsa lain. Sedangkan di Korintus ini menjadi rutin. Bahasa lidah ini menjadi rutin dipakai. Oke, itu isu-isu yang saya angkat. Dan untuk penerapan hari ini mungkin itu menjadi suatu tanda tanya besar bagi gereja yang juga membawa bahasa roh ini dalam ibadah rutinnya. Dan juga bagi gereja yang sama sekali nggak ada bahasa rohnya di dalam ibadahnya. Ya, jadi kenapa? Kenapa ada dua macam gereja ini sekarang? Nah, bagaimana istilahnya? Apa kata Alkitab terhadap gereja yang berbahasa roh ini dan gereja yang sama sekali tidak ada bahasa rohnya? Ada gereja tertentu yang katanya bahasa rohnya kadang-kadang. Kadang-kadangnya itu ya tergantung pembicaranya katanya ya. Kalau pembicaranya ngajak bahasa roh, jemaatnya baru bahasa roh. Kalau pembicaranya enggak ngajak bahasa roh, ya sudah enggak ada bahasa roh. Nah, ini ada jemaat yang seperti itu. Tapi ya itu dianggap ada, berarti kan ada bahasa roh. Tapi ada yang sama sekali dari awal sampai berpuluh-puluh tahun, bahkan ada gereja yang ratusan tahun nggak pernah ada bahasa roh. Berarti kan perlu dipertanyakan kan, ini something wrong. Yang ada bahasa roh itu yang something wrong, atau yang nggak ada bahasa roh yang something wrong, atau yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada lah, itu yang dianggap wajar itu ya, itu yang agak normal itu ya, yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Atau ada yang bilang begini, gereja kami memang di dalam ibadah nggak ada bahasa roh, tapi kalau jemaat pribadi-pribadi mereka mungkin di rumah masing-masing atau di kamarnya mereka berbahasa roh. Nah, jadi ada banyak variasi kan. Jadi bahasa roh ini mau dibawa di mana? Jemaat. Atau kalau di jemaat tidak alkitabiah, katanya di rumah masing-masing atau di kamar. Atau nggak ada sama sekali. Di jemaat juga nggak ada. Di pribadi masing-masing juga nggak ada. Nah, ini yang mana ya? Saudara pasti, saya yakin gereja kita ini macam-macam. Dan gereja kita ada di salah satunya, ya kan? Apa ada yang di antara ini ada yang lain gitu ya? Yang
pakai bahasa mungkin nggak tahu bahasa apa lagi ya, saya nggak ngerti. Oke, itu aja yang menjadi pendahuluan pembahasan saya. Nah, sekarang kita kembali lagi masuk ke 1 Korintus pasal 12. Kita sudah sampai ke pasal 12. Dan pasal 12 ini saya selalu ingatkan di ayat 1. Ya, di ayat 1. Itu menunjukkan bahwa jemaat Korintus sedang kacau dalam pengenalan akan karunia-karunia roh. Ya, saya ulang. Jemaat Korintus sedang kacau dalam pengenalan akan karunia-karunia roh. Itu di pasal 12 ayat 1. Nah, saudara kalau mau baca sendiri silakan baca sendiri, tapi kita sudah mengulas itu jadi nggak perlu dibaca lagi. Sekarang ayat 2 dan ayat 3 itu juga sudah dibaca. Jadi ayat 2 dan 3 itu Paulus mengajak jemaat Korintus flashback ke belakang, di mana waktu mereka belum mengenal Kristus, di mana mereka masih terikat kepada penyembahan kepada berhala-berhala. Dan dikatakan tanpa berpikir kamu ditarik kepada penyembahan-penyembahan berhala. Dan dengan latar belakang seperti itu, Rasul Paulus mau menunjukkan bahwa sampai sekarang pun latar belakang mereka di dalam penyembahan berhala itu masih mempengaruhi ibadah mereka sebagai orang percaya. Nah, itu yang Paulus mau kasih tahu. Bahwa ternyata di dalam ibadah itu mereka bisa mengucapkan kata-kata yang tidak teratur dan kacau. Kadang bisa mengatakan terkutuklah Yesus. Kadang bisa mengatakan Yesus itu Tuhan. Itu di ayat 2 dan 3. Saudara kalau tidak percaya omongan saya dan omongan saya ini dianggap membual, ya silakan saudara baca sendiri dan teliti apakah kata-kata saya ini sesuai dengan Alkitab. Jadi di ayat 2 dan 3 itu Rasul Paulus menegaskan bahwa ada kebiasaan di jemaat Korintus yang melakukan ibadah itu seperti out of control, tidak terkendali. Nah, itu saya seringkali sebut dengan semacam ekstasi rohani. Ya, dalam keadaan ekstasi rohani, mereka out of control dan mereka bisa mengeluarkan kata-kata sembarangan. Dan kata-kata sembarangan ini bisa muncul suatu kutukan dan bisa muncul suatu pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan. Kutukan bahwa terkutuklah Yesus itu kan nggak mungkin kan. Bagaimana bisa mengatakan terkutuklah Yesus kalau dia bilang itu Roh Kudus? Nggak mungkin. Rasul Paulus bilang tidak mungkin orang digerakkan oleh Roh Kudus dan dapat mengatakan terkutuklah Yesus. Dan orang mengaku Yesus Tuhan lalu kalau itu bukan dari Roh Kudus, mana mungkin? Ya, tetapi itu terjadi di jemaat Korintus. Nah, ini yang Rasul Paulus mau sedikit mengungkapkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar dalam jemaat Korintus yang dibawa pengaruh latar belakang mereka waktu mereka masih suka menyembah berhala, dan waktu mereka menyembah berhala, ritual mereka itu ritual-ritual yang sampai tidak terkontrol, tidak terkendali. Ya, bahkan mereka bisa melakukan percabulan di dalam ritual keagamaan mereka. Nah, ini yang terjadi di dalam pasal 12 ayat 1 sampai 3. Nah, sekarang ayat yang keempat, ya, keempat dan kelima, kalau saudara teliti ini juga sudah dibahas. Saya sedikit mengulas secara ayat, secara sekilas. Ayat 4 sampai ayat 6 ini Rasul Paulus juga mau menegaskan mengenai peran daripada karunia itu tidak mungkin
dari sumber yang bermacam-macam. Kalau itu benar-benar karunia dari Tuhan, sumbernya satu, yaitu dari Tuhan. Ya, tidak mungkin ada roh yang lain yang bisa memberikan karunia-karunia roh yang benar-benar kebenaran, kecuali karunia tanda petik, karunia-karunia yang bukan dari Roh Kudus, atau karunia liar, atau karunia yang membuat orang Kristen out of control, tak terkendali. Itu berarti yaitu tadi pengaruh-pengaruh mistis dari latar belakang orang-orang Yunani yang kebiasaan beribadah menyembah berhala itu masih terbawa pada waktu mereka menjadi Kristen. Dan karena mereka punya anggapan dengan ritual-ritual sampai out of control itu, atau ekstasi rohani itu, atau istilah canggihnya sekarang kan trans, mengalami situasi trans. Trans itu seperti roh bisa keluar dari tubuhnya dan ya melayang-layang, dan ya itu tadi bisa lalu melakukan hal-hal yang tidak terkendali itu. Nah, itu dianggap itu puncak rohani, itu puncak ritual. Nah, ini Paulus mau menegaskan, itu sumbernya seharusnya semua dari Tuhan. Nah, kalau dari Tuhan tidak mungkin menimbulkan kekacauan. Itu yang tadi ayat 2 dan 3, kekacauan sampai terkutuklah Yesus, atau mengaku Yesus itu Tuhan. Itu tidak mungkin ada kata-kata semacam yang ngawur seperti itu. Dan tidak mungkin juga karunia itu menghasilkan perpecahan. Karena jemaat Korintus sudah terpecah belah. Ya, ada golongan Apolos, golongan Korintus dan sebagainya. Lalu mereka ngaku, ini saya dapat dari Tuhan. Ya, kamu dapat dari Tuhan, tapi hasilnya kamu terpecah belah, dan hasilnya kamu saling menghina satu dengan yang lain. Golongan Apolos, golongan Paulus, golongan Kefas, golongan Yesus, semua merasa dirinya golongan super. Apakah itu hasil Roh Kudus? Perpecahan itu hasil Roh Kudus. Perpecahan itu sumbernya dari Tuhan. Nah, ini semua yang menimbulkan pertanyaan, dan seharusnya jemaat Korintus mengevaluasi diri ya, bahwa apakah selama ini mereka benar-benar mendapat karunia itu dari satu Tuhan. Makanya di ayat 4-6 itu bolak-balik ada satu roh, satu Tuhan, dan Allah itu satu. Tapi karunia itu bermacam-macam. Ya, oke. Itu sampai ayat 6. Nah, ayat 7 saya mau tegaskan kembali bahwa kepada tiap-tiap orang Tuhan memberikan karunia itu, pernyataan roh itu, untuk kepentingan bersama. Nah, perhatikan ini. Jadi Rasul Paulus itu selalu, kalau kita lihat ciri daripada Rasul Paulus, adalah selalu teosentris. Selalu teosentris, berpusat kepada Allah. Maka kepentingannya bukan kepentingan pribadi. Anda tidak mendapat karunia untuk kepentingan-kepentingan dan kenikmatan pribadi Anda. Atau kepuasan pribadi Anda. Nah, itu Rasul Paulus tegas. Tidak untuk itu karunia itu. Karunia itu adalah untuk kepentingan bersama. Berarti orang yang mendapat karunia itu memang mau dipakai Allah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan supaya banyak orang bertumbuh dalam kebenaran. Nah, ini penting. Bertumbuh dalam kebenaran itu sangat penting. Karena Tuhan mau memberikan karunia itu bukan supaya kita makin tersesat. Bukan kita semakin kacau. Bukan jemaat makin terpecah belah. Tapi supaya kita bertumbuh makin dewasa. Dan dalam satu kesatuan. Oke? Nah, saya harap ini
saudara makin jelas tentang kenapa Paulus memberikan penjelasan-penjelasan seperti ini. Lalu ayat 8 sampai ayat 10 ini juga semua sudah dibaca, itu deretan karunia-karunia. Saya menegaskan ini bukan maksud Rasul Paulus mau membuat daftar mengenai karunia-karunia yang penting. Sama sekali tidak. Rasul Paulus tidak mau membuat daftar karunia-karunia yang penting. Tapi Rasul Paulus mau menguraikan ada karunia-karunia yang sedang bermasalah di jemaat Korintus. Jadi kalau kita baca ayat-ayat ini, acuannya tetap harus pasal 12 ayat 1, saudara ya. Masih ingat pasal 12 ayat 1? Aku ingin supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ya. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku ingin supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi, Rasul Paulus membahas ayat-ayat ini untuk supaya jemaat Korintus yang sedang salah kaprah supaya mengetahui kebenarannya. Termasuk deretan karunia-karunia di ayat 8-10 supaya jemaat Korintus tahu kebenarannya. Nah, jadi bukan ini loh daftar karunia-karunia yang kamu harus makin kaya dalam hal ini. Justru jemaat Korintus justru sudah menggunakan karunia-karunia tapi dengan kacau. Dengan kacau. Dan ini yang Rasul Paulus mau koreksi. Oke, saya harap ini makin jelas dan mengingatkan saudara dan saya bagaimana kita makin mengerti kebenaran ini. Ya, saya langsung saja ke ayat 11 yang juga sudah dibahas di ayat 11. Tapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Perhatikan, dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nya itu huruf besar, jadi seperti yang dikehendaki oleh Roh Kudus, bukan dikehendaki oleh manusia. Bukan diinginkan oleh manusia. Ya. Nah, jadi ini jelas. Prinsip ini jangan bergeser. Saya tahu memang ada orang-orang yang mau menggunakan ayat tertentu untuk menunjukkan bahwa pentingnya berusaha mendapat karunia. Tapi Anda harus pegang ayat 11 sebagai dasar yang penting, yaitu karunia itu diberikan oleh kehendak Roh Kudus, bukan oleh kemauan kita. Dan bukan oleh usaha kita. Nah, jadi jangan mempertentangkan ayat-ayat. Kalau seolah-olah ayat itu dua hal bertentangan, lalu saudara menggugurkan ayat 11. Dan mau menekankan ayat yang lain. Saya langsung saja loncat ke ayat ke-31. Ya, ayat 31. Ya, coba dibacakan sekali lagi oleh rekan kita Adelia. 1 Korintus 12 ayat 31. Jadi, berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Iya, padahal itu ayat 31. Padahal di ayat 11, semua itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia terhadap tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ya, berarti itu kan kehendak Roh Kudus. Tapi di ayat 31, kenapa dikatakan berusaha memperoleh karunia? Nah, orang nggak baca dengan teliti bahwa di dalam bagian ini ada suatu penekanan dari Rasul Paulus, yaitu apa? Kata apa? Kata di ayat 31 itu kata apa yang Paulus mau tekankan? Kata paling utama. Paling utama. Nah, kalau saudara tidak menangkap pengertian ini, berarti saudara akan mengyeskan
bahwa kita untuk dapat karunia itu harus berusaha. Tapi yang dimaksud Rasul Paulus adalah jemaat Korintus ini justru sudah merasa begitu kaya dengan karunia. Tapi mereka yang merasa dapat karunia yang bermacam-macam ini, begitu kaya dengan karunia ini, mereka amburadul dan kacau balau. Nah, di dalam mereka merasa kaya dengan karunia, Paulus bilang, berusahalah untuk memperoleh karunia yang paling utama. Nah, artinya bahwa apa yang kamu dapat sekarang ini, semuanya nggak beres. Semuanya nggak benar. Dan aku mau tunjukkan kepada kamu yang benar. Itu. Dan untuk mau tahu yang benar, kamu harus berusaha. Artinya berusaha itu berusaha mengerti yang benar. Supaya kamu juga menggunakan karunia itu dengan benar. Maksudnya begitu. Bukan kamu ayo berlomba-lomba memperoleh karunia. Kamu itu sudah merasa kaya karunia kok. Mau berlomba-lomba dapat karunia lagi bagaimana? Kecuali jemaat Korintus tidak punya karunia sama sekali. Kalau jemaat Korintus tidak berkarunia sama sekali, ya Paulus bilang seperti ini, tentunya ditangkap, ayo mari kita berlomba-lomba. Tetapi mereka sudah punya semua karunia. Jadi apanya yang mau dicari? Yang dicari adalah yang paling utama. Dan Paulus bilang apa lagi? Aku mau menunjukkan kamu jalan yang lebih utama lagi. Nah, ini yang saya mau tunjukkan kepada saudara, bahwa Paulus ini cara berbahasanya itu bahasa negosiasi. Ini adalah bahasa pendekatan. Rasul Paulus itu tidak langsung to the point, Korintus, percuma kamu bahasa Romo itu amburadul kacau balau, tidak usah dipakai lagi. Enggak. Rasul Paulus tidak sekasar itu dan tidak to the point seperti itu. Tapi Rasul Paulus cuma mau menunjukkan dengan cara pendekatan dan cara yang halus sekali. Jadi Paulus bilang, aku mau kasih tahu kamu ya, ada yang lebih utama. Jadi dengan kata lain apa? Apa yang kamu gembar-gemborkan sekarang ini, itu bukan yang utama. Alias, itu bukan yang penting. Gitu loh. Nah, ini menjadi suatu pertanyaan juga. Kalau begitu, ada karunia yang nggak penting. Ada karunia yang penting. Apakah seperti itu? Jelas tidak. Tidak ada karunia tidak penting itu. Jadi yang Paulus bilang itu yang kamu gembar-gembarkan itu tidak penting. Itu sebetulnya mau menunjukkan apa? Itu bukan karunia yang benar. Karena tidak ada karunia yang tidak penting, saudara ya. Semua karunia itu penting. Saya harap saudara menangkap maksud saya di sini. Jadi Paulus itu sebetulnya mau to the point-nya adalah karunia itu semua yang kamu kejar itu tidak penting. Saya mau tunjukkan kepada kamu hal yang penting. Ya mungkin banyak yang masih ragu-ragu dengan mungkin penjelasan saya ya, saudara mungkin pikir masa benar seperti ini ya. Tapi nggak apa-apa, ini semua kita lagi proses belajar. Ya. Nah, Rasul Paulus sebelum melanjutkan tentang karunia ini, Rasul Paulus seperti yang saya pernah paparkan membuat suatu ilustrasi mengenai tubuh. Ya, satu tubuh dengan banyak anggota, ada kaki, ada tangan, ada mulut, ada mata, ada hidung dan sebagainya. Itu semua adalah apa? Semua adalah seharusnya saling melengkapi, ya, saling membutuhkan. Nah, itu tadi yang saya bilang, tidak ada yang dianggap tidak penting. Tangan tidak bisa berkata kepada kaki, "Hai kaki, lu di bawah ya, gua yang di atas, gua tidak perlu kamu." Nah, itu tidak benar kan? Karena kaki tidak, meskipun di bawah, tidak lebih rendah dari tangan. Ya, demikian juga misalnya jantung. "Hei jantung, lu di dalam itu sembunyi-sembunyi aja. Itu tidak penting ya jantung itu. Ya, mata lebih penting dari jantung misalnya." Wah, bagaimana kalau jantung berhenti? Ya, habis semua kan gitu. Jadi tidak ada yang tidak penting, semua penting.
Jadi kalau Paulus bilang, aku mau tunjukkan kepada kamu jalan yang paling utama, itu berarti selama ini yang dikejar oleh jemaat Korintus itu keliru. Semua itu keliru. Sekali lagi, pasal 12 ayat 1. Aku ingin kamu mengetahui kebenarannya tentang karunia-karunia roh. Aku ingin kamu mengetahui kebenarannya. Jadi saya selalu konsisten dengan ayat 1 ini. Pasal 12 ayat 1. Berarti jemaat Korintus tidak tahu kebenarannya. Dan orang yang tidak tahu kebenaran, kacau balau. Orang yang tidak tahu kebenaran, menggunakan karunia, pasti amburadul. Dan salah. Iya kan? Orang nggak tahu kebenaran sama dengan salah kan? Gitu. Ya itu. Mari kita belajar baik-baik. Karena saudara tanpa mengerti ini, saudara keliru semua membaca 1 Korintus. Saya mengajar saudara untuk meneliti dengan tepat, dengan peka, dan dengan hati-hati. Ini bukan ngawur, ini bukan asal ngomong, dan ini bukan lalu sentimen atau mau memojokkan golongan dan sebagainya. Sama sekali tidak. Saya dengan segala kerinduan saya mengajak semua jemaat, mari kita kembali kepada Alkitab. Dan secara jujur, kita meneliti Alkitab ini dengan seteliti-telitinya. Oke? Jadi kenapa Paulus membuat ilustrasi tubuh? Karena Rasul Paulus mau menunjukkan karunia itu tidak menyebabkan terpecah belah. Dan tidak ada karunia yang tidak penting. Semua karunia itu sangat penting. Dan sekarang jemaat Korintus saling tidak mementingkan karunia. Maksudnya, golongan satu tidak mementingkan yang lain. Golongan yang lain tidak mementingkan yang satu. Jadi semua saling menghina, saling merendahkan, saling menyombongkan diri. Dan semua itu tidak benar. Oke? Sekarang masuk ke pasal 13. Ya. Pasal 13 ini juga sudah dibaca oleh rekan kita Adelia. Jadi inilah yang dimaksud Paulus, jalan yang paling utama. Jalan yang lebih utama dari semua yang dikejar-kejar oleh jemaat Korintus. Ya, mari dibaca sekali lagi ayat 1 dan ayat 3 oleh Adelia. 1 Korintus 13 ayat 1 dan 3 atau 1 sampai 3? Sampai 3. Oke, baik. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ya, ada 3 golongan yang ditekankan Rasul Paulus dalam hal ini. Yang pertama adalah golongan yang suka mengagungkan bahasa. Termasuk yang di jemaat Korintus yang tergila-gila dengan bahasa roh atau bahasa lidah. Karena Rasul Paulus berkata begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Saya mau tanya, siapa manusia yang bisa berkata-kata dengan semua bahasa manusia? Seluruh dunia loh. Dan mampu untuk fasih berbicara dengan bahasa seluruh dunia. Nah mungkin ada orang yang memang bisa berbahasa 7 bahasa dengan aktif. Nah itu sudah hebat sekali, luar biasa sekali. Ada yang mungkin lebih dari itu. Tapi kalau sampai seluruh bahasa yang ada di dunia ini, itu pasti impossible. Tapi kalau ada yang bisa,
Lalu ada yang bahkan bisa bahasa malaikat alias bahasa di dunia sono, dunia langit. Ya toh, tetapi tidak mempunyai kasih. Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang keperincing. Artinya apa? Artinya sama sekali tidak ada nilainya. Dan sama sekali tidak berguna. Dan sama sekali itu adalah kebanggaan yang tidak ada artinya sama sekali. No use. Jadi ini bahasa sindiran saudara-saudara terhadap orang-orang yang merasa sudah punya karunia berbahasa yang begitu hebat. Termasuk berbahasa roh. Tapi Anda tidak punya kasih. Dan itu yang terjadi di jemaat Korintus. Bahwa mereka sedang terpecah belah. Dan mereka mengaku bisa berbahasa dunia lain itu. Mereka bisa. Tapi Paulus menyindir dengan mengatakan seandainya kamu bisa semua bahasa manusia dan semua bahasa malaikat, tapi kamu tidak punya kasih. Tidak ada gunanya. Sama seperti gong. Nol. Tidak ada artinya sama sekali. Loh, ini kan benar-benar sepertinya apa ya? Kalau bahasa sekarangnya menohok gitu ya. Menohok. Jadi orang yang lagi sombong-sombongnya ini langsung di KO begitu ya oleh bahasa sindirannya Rasul Paulus. Lalu ayat kedua adalah golongan orang-orang yang merasa punya pengetahuan. Ya kalau tadi ngotot dengan bahasa yang bahasa langit itu, ini sekarang yang membanggakan segala pengetahuan-pengetahuan hebat, ya termasuk orang yang bisa bernubuat atau mengajar yang tinggi-tinggi, ilmu yang begitu tinggi-tinggi, ya bahkan juga dikatakan mempunyai iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, ya berarti punya karunia hebat ini juga ya bisa memindahkan gunung, tapi kalau tidak punya kasih juga nggak ada gunanya. Ayat 3. Kalau ayat 3 ini golongan orang yang boleh dikatakan paling tinggi. Yaitu apa? Tidak untuk diri sendiri. Ya, tidak untuk diri sendiri. Saya mau mengorbankan. Ya, mengorbankan atau membagi-bagikan segala sesuatu. Menyerahkan segala sesuatu. Wah, ini orang sudah hebat sekali. Dia tidak orientasi pada diri sendiri. Dia mau menyerahkan segala sesuatu. Wah, hebat kan? Lalu bahkan menyerahkan dirinya untuk dibakar. Ya, menyerahkan tubuhnya untuk dibakar. Tapi seandainya itu dia lakukan juga, tapi nggak ada kasih. Tidak ada gunanya sama sekali. Artinya apa? Artinya Rasul Paulus mau menunjukkan jemaat yang kelihatannya hebat seperti di Korintus ini, tapi nggak ada kasih, itu nol besar. Kamu nggak ada hebatnya sama sekali. Itu yang Rasul Paulus mau tunjukkan kepada jemaat Korintus. Dan ini kan jelas-jelas bahasa sindiran. Itu yang saya juga katakan bahwa gaya bahasa Rasul Paulus di kitab Korintus ini adalah bahasa sindiran. Ini bukan bahasa yang mau ngelem-ngelem jemaat Korintus. Aduh, kamu ini hebat ya, kamu punya karunia luar biasa ya. Saya kagum loh sama kamu. Saya juga ingin loh punya karunia yang seperti kamu yang begitu kaya raya. Sama sekali tidak. Jadi kalau saudara membaca kitab Korintus, lalu saudara terkagum-kagum dengan jemaat Korintus yang dianggap penuh dengan kekayaan rohani, lalu saudara mau meniru-niru karunia-karunianya, saudara salah kaprah. 100% saya katakan salah kaprah. Karena ini jemaat amburadul dengan kacau balau. Berarti saudara mau meniru kekacauan dari suatu jemaat yang sedang ditegur oleh Rasul Paulus di 1 Korintus ini. Oke, saya harap makin jelas. Dan jangan makin tegang ya. Mungkin cara saya bicara membuat orang tegang. Oke, lalu Paulus menjelaskan mengenai kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Nah, ini menohok lagi kan. Ya, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, ya, itu berpusat pada diri.
tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Semua ini adalah suatu gaya-gaya bahasa yang mau menunjukkan bahwa inilah yang terjadi di jemaat Korintus yang justru tidak ada. Tidak ada kasih ini di jemaat Korintus. Ya. Tapi Paulus bilang apa? Kasih itu tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Artinya, ya semua itu akan berhenti. Semua itu tidak kekal. Termasuk bahasa yang diakui oleh jemaat Korintus bisa berbahasa-bahasa lain. Semua itu nggak ada yang lebih penting dari yang Rasul Paulus mau katakan yang terpenting ini. Ya. Lalu perhatikan di ayat 11. Coba dibacakan oleh Adelia ayat 11 itu. Ya. Kita membaca dari 1 Korintus 13 ya Pak, ayat 11. Demikian firman Tuhan, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, coba kalau Anda berpendapat ayat 11 ini, tujuannya apa Rasul Paulus mengutip tentang masalah kanak-kanak? Kira-kira apa menurut Anda? Ya, jadi ya ini semua masih silent semua ya. Tapi ya saya pasti kalau saudara melihat bagaimana ini saya menggiring Anda dalam pengertian-pengertian seperti ini, Anda pasti juga akan setuju dengan kesimpulan saya bahwa Paulus juga lagi menyindir jemaat Korintus yang pikirannya seperti kanak-kanak. Kanak-kanak itu mementingkan hal yang tidak penting. Betul kan? Makanya banyak orang tua yang misalnya anaknya bilang, wah ini papa, aku pengen ini, wah ini bagus ini apa. Lalu orang tuanya kadang-kadang ngomong, nanti kamu ya sebentar lagi bosen. Kalau sudah beli itu. Karena apa? Orang tua sudah tahu itu gak penting. Yang kamu anggap penting itu tidak penting. Nah itu. Jadi ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Tetapi kita kan tidak selalu kanak-kanak terus. Kita akan menjadi dewasa. Tapi setelah dewasa akan meninggalkan pikiran anak-anak itu. Nah, Rasul Paulus di sini mau menunjukkan kepada jemaat Korintus, kamu jangan seperti kanak-kanak terus. Kamu harus belajar menjadi orang yang dewasa dan mementingkan yang penting. Dan tidak mementingkan yang tidak penting. Iya kan? Jadi jangan Anda menjadi kanak-kanak. Nah, itu yang Rasul Paulus tegaskan. Oke? Jadi ayat 13 Paulus menegaskan kembali, demikianlah ketiga hal ini yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Jadi di sini iman, pengharapan, kasih, bukan bahasa roh atau nubuatan atau apa, enggak. Tapi yang disebut di sini adalah iman, pengharapan, dan kasih. Jadi Paulus mau menekankan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya, itu adalah iman, pengharapan, dan kasih. Adakah itu di antara kamu? Kalau tidak ada, tapi kamu itu merasa kaya dengan karunia, itu suatu bahaya besar. Jadi kemungkinan kamu ini Kristennya tanda tanya besar. Nah, sekarang kita masuk ke pasal 14. Nah, saya harap ini sudah hampir selesai nih. Tapi hari ini nggak mungkin selesai. Hari ini kita baru membahas pasal 14, mulai masuk ke pasal 14. Sampai nanti hari Kamis depan kita mungkin baru bisa menuntaskan pasal 14 ini.
Baik pendengar semuanya, masih dalam program obrolan santai ya. Dan kita masih dalam topik misteri bahasa roh di Korintus. Bagaimana pendengar semuanya, apakah tadi sudah menyimak dari awal untuk perjumpaan kita kali ini? Kita membuka kesempatan untuk bisa bertanya dan juga memberikan komentar ya di 081 357 901628 untuk bergabung melalui WhatsApp, memberikan pertanyaan, atau mungkin pendengar semuanya ingin Pak yang ini tadi tolong diulang, boleh juga mungkin ya. Oke, kurang lebih berapa 20 menit ya memanfaatkan kesempatan ini. Jadi pendengar jangan ditunda-tunda untuk bisa langsung memberikan pertanyaannya sekarang juga ya. 081 357 901628 silahkan ya. Atau juga melalui Instagram kita sambil menyimak suasana live langsung nih di studio Instagram kita di @rmcsby. Pendengar semuanya bisa langsung bergabung ya untuk menyimak siaran obrolan santai ini melalui live Instagram, dan juga nanti kalau pertanyaannya bisa langsung di kolom komentarnya ya, atau direct message juga bisa @rmcsby. Melalui Facebook juga di RMC Radio Surabaya. Oke, menyapa beberapa yang sudah bergabung nih di live Instagram kita. Kalau tadi ada belum sempat sapa ya di menit-menit awal, sampai sekarang ini sudah 1 jam ya, karena kita terlalu asik mungkin mendengarkan penjelasannya ya di awal-awal tadi. Sekarang Adel mau sapa dulu yang sudah bergabung. Mohon maaf kalau mungkin tadi ada yang terlewat ya. Ada Arthur Suryo Hadi, salam jumpa. Ada Cahya Dico, salam jumpa juga. Ada Bu Yunike Martini, ada Joshua Eris juga udah bergabung di live Instagram kita ya. Oke, terus simak sampai nanti jam 8 malam. Kita akan langsung menyambung pembahasan kita ya. Silakan Pak Andi. Ya, sudah. Kita langsung masuk ke pasal 14. Ya, silakan Adelia membacakan bagi kita pasal 14 ayat yang pertama. Ya, 1 Korintus 14 ayat pertama. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Oke. Jadi sekali lagi saya menegaskan, ini adalah dalam rangka Paulus sedang mengoreksi jemaat Korintus yang salah kaprah dalam menggunakan karunia-karunia. Ya, sekali lagi, ini dalam rangka Rasul Paulus sedang mengoreksi jemaat Korintus yang salah kaprah dalam menggunakan karunia-karunia. Itu di pasal 12 ayat 1. Ya, aku ingin tentang karunia-karunia roh, aku ingin supaya kamu mengetahui kebenarannya. Lalu yang kedua, Rasul Paulus ingin supaya jemaat Korintus sadar karunia-karunia yang dari Tuhan seharusnya mempersatukan. Nah, kalau sampai karunia-karunia itu memecah belah, berarti pertanyaannya apakah itu benar-benar karunia dari Tuhan? Kalau hasilnya memecah belah. Ya. Lalu Rasul Paulus juga mau menekankan bahwa di dalam menggunakan karunia-karunia yang benar, itu seharusnya berdasarkan satu hal yang paling penting dan paling utama, yaitu kasih. Lalu hal yang berikutnya adalah karunia-karunia itu tidak untuk kepentingan diri sendiri atau egosentris atau memuaskan diri, tidak. Tapi karunia-karunia itu adalah untuk kepentingan bersama. Jadi banyak yang dikoreksi oleh Rasul Paulus. Saudara jangan menyangka bahwa Rasul Paulus sedang mengajak jemaat Korintus berlomba-lomba untuk makin memperkaya diri dengan segala karunia-karunia yang lebih hebat lagi. Bukan. Paulus tidak mengajak jemaat Korintus berkarunia lebih hebat. Paulus mengajak jemaat Korintus untuk berkarunia yang benar. Di tengah-tengah kekacauan mereka menggunakan karunia. Jadi kalau tidak ngerti ini, dipikir memang semua, yuk kita kejar karunia. Kita memperoleh sebanyak-banyaknya karunia. Enggak, sama sekali tidak. Paulus sedang mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ada di jemaat Korintus. Oke?
Kalau saudara masih merasa omongan saya ini nggak tepat, coba berpikir ulang terhadap semua yang saya sudah jelaskan sejak dari awal. Jadi ini kembali lagi, betapa sulitnya orang membaca 1 Korintus dengan mindset yang benar. Karena sudah terlanjur terindoktrinasi bahwa ini memang cuma Korintus ini memang kaya dengan karunia dan kita harus belajar karunia-karunia dari surat 1 Korintus. Salah, Anda bukan belajar karunia dari 1 Korintus. Anda sedang melihat bagaimana karunia Korintus yang kacau balau dan sedang dikoreksi dan ditegur oleh Rasul Paulus. Oke? Saya harap ini menjadi lebih jelas. Oke, lalu tadi pasal 14 ayat 1. Kejarlah kasih itu. Nah, jadi Paulus masih menekankan kasih yang baru dibahas di pasal 13. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Nah, ini lagi. Usaha memperoleh karunia-karunia roh. Tadi kan karunia itu kan bukan dari usaha. Karunia itu kan pemberian daripada Roh Kudus. Kenapa Paulus juga menekankan usaha? Karena Paulus mau menunjukkan kepada jemaat Korintus, mereka ini sedang punya karunia yang salah atau karunia yang tidak benar. Sekarang mari berusaha membenarkan diri. Itu berusaha membenarkan diri, bukan yo lebih lagi berlimpah-limpah kekayaan karunia. Akhirnya tambah ngawur, bukan itu Rasul Paulus. Rasul Paulus ingin mengoreksi yang salah sekarang supaya dibenarkan. Ya, oke. Jadi berusaha memperoleh karunia di sini ditekankan apa? Terutama karunia untuk bernubuat. Nah, sekarang kenapa Paulus mengutamakan karunia bernubuat? Kenapa kok malah nggak bahasa roh? Ya, kenapa kok di sini di ayat 1 sudah dimulai dengan bernubuat? Dan apa maksud bernubuat di sini? Seringkali orang menafsirkan nubuat di sini diidentikan dengan meramal. Makanya sekarang banyak pendeta yang meramal. Nah, ini juga sudah tidak benar. Bernubuat itu bukan meramal. Ya, bernubuat ini yang di dalam konteks Perjanjian Baru juga sudah berubah artinya dengan konteks Perjanjian Lama. Nubuat di Perjanjian Lama, nubuat di Perjanjian Baru dan nubuat di Perjanjian Lama itu sudah berbeda konteksnya. Kalau kita tidak meneliti baik-baik, asal bernubuat aja, dan kemudian bernubuat dianggap seperti meramal, sama sekali tidak. Ya, tapi saya berhenti sampai di sini saja hari ini, karena nanti kalau saya bahas selanjutnya ini akan setengah-setengah membahasnya, akan membuat saudara juga akan bingung. Jadi sekarang kita membahas pertanyaan-pertanyaan saja ya. Jadi kalau ada yang mau tanya, ada yang tidak jelas, silahkan. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Sebelum Adel bacakan, mengingatkan untuk mendengar semuanya yang mungkin ingin bertanya nih ya malam hari ini, silakan langsung aja sekarang ya. Jangan khawatir kalau misalnya nanti waktunya tidak cukup untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Kita masih punya hari Kamis tentu saja ya dalam program Q&A atau Question and Answer bersama Pendeta Andi Halim, masih dengan topik yang sama, misteri bahasa roh di Korintus ya. Untuk bergabung lewat WhatsApp bisa 081 357 901628. Seperti yang sudah bergabung malam hari ini dari Surya Dinata. Selamat malam Pak Andi. Jika karunia-karunia itu tidak penting dan membuat perpecahan, mengapa Roh mengaruniakan kepada seseorang seperti yang dikehendakinya? Apa tujuannya? Nah, jadi kalau Pak Surya tadi menangkap penjelasan saya, jadi karunia yang menyebabkan perpecahan pasti something wrong. Pasti ini bukan karunia dari Roh Kudus. Karena karunia dari Roh Kudus tidak akan menghasilkan perpecahan. Jadi itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Bahwa karunia yang dimiliki oleh jemaat Korintus itu karunia yang mementingkan diri dan memuliakan diri. Karena itu di pasal 12 ayat yang ke-7,
kalau diperhatikan. Karunia itu tidak untuk kepentingan diri sendiri. Tidak ada karunia untuk kepentingan diri sendiri. Tidak ada karunia untuk membangun diri sendiri. Tidak ada karunia yang berorientasi kepada keegoisan. Tidak ada. Semua adalah untuk kepentingan bersama. Dan jemaat Korintus ini semua mementingkan diri sendiri. Mementingkan golongannya. Berarti ini bukan karunia yang benar. Dengan kata lain seperti itu. Jadi kalau tadi Pak Surya, ya Pak Surya ini rekan saya juga ya. Sudah rekan dari sejak SMA ini. Jadi kalau Pak Surya tadi bertanya, kenapa kalau gitu Roh Kudus tetap memberikan karunia? Ya karunia dari Roh Kudus itu karunia yang benar. Sedangkan karunia yang dimiliki oleh jemaat Korintus seperti yang tadi saya bilang, jemaat Korintus ini sedang amburadul dan kacau balau dalam menggunakan karunia-karunianya. Nah ini mindsetnya harus di refresh dulu ini ya. Di refresh, memorinya dihilangkan dulu. Sekarang memorinya diisi dengan jemaat Korintus, jemaat amburadul, jemaat kacau balau sedang menggunakan karunia-karunia dengan salah kaprah, ya. Nah, ini yang harus kita mindsetnya harus kita sekarang di style dengan pengertian-pengertian yang seperti tadi. Ini adalah koreksi untuk jemaat Korintus. Oke. Oke, terima kasih untuk Pak Surya ya yang sudah bergabung malam hari ini. Tadi sebenarnya udah tidak sabar untuk dibacakan pertanyaannya. Oke, sudah ya Pak ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi boleh juga diberikan Pak. Nanti kalau tidak terjawab malam hari ini bisa di hari Kamis. Oke, makasih Pak Surya. Kita langsung beralih ke pertanyaan selanjutnya masih dari WhatsApp di 081357901628. Shalom Pak Andi, saya Mesobab dari Kupang. Saya ingin bertanya tentang kasih. Apakah kasih itu memang dikaruniakan? Kalau memang dikaruniakan, apakah hanya orang yang benar-benar dikaruniakan saja yang bisa berbuat kasih? Bagaimana dengan orang-orang di luar Kristus? Misalnya tokoh-tokoh dunia yang melakukan kasih bagi banyak orang bahkan dunia. Apakah itu hasil karunia? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ini juga menjadi pergumulan saya dulu ya. Jadi apa yang dimaksud dengan kasih? Ternyata yang punya kasih itu bukan hanya orang Kristen. Orang di luar Kristen juga punya kasih. Bahkan kalau mau lebih luas lagi ya tentang kasih, saya bisa juga mengatakan binatang pun juga ada kasih loh. Ya, bagaimana misalnya singa-singa yang terkenal kejam itu, ya singa-singa yang menerkam mangsanya dengan sadis, tapi kalau dengan anak-anaknya begitu mengasihi, begitu lembut, ya. Kalau kita lihat film-film itu tentang kehidupan binatang-binatang itu, aduh, saya kalau lihat itu kadang-kadang bisa tersentuh juga ya melihat kehidupannya. Ternyata binatang pun ada kasih. Ya, bagaimana misalnya gajah melindungi anaknya dari terkaman singa-singa yang kejam itu, membela anaknya sampai gajah itu siap berkorban demi anaknya. Jadi itu ada kasih. Jadi kalau begitu apa yang dimaksud dengan kasih yang dalam konteks iman Kristen ini? Kalau sekedar itu, nah jadi sekarang saya langsung to the point menjelaskan ini. Kasih itu memang ada kasih yang secara umum, yaitu general, anugerah umum, ya. Jadi itu konteksnya adalah anugerah umum. Tuhan memberikan anugerah kasih-Nya itu kepada semua orang. Orang yang tidak Kristen, orang yang bahkan penjahat pun juga ada kasih. Ya, saudara pikir penjahat, perampok, pembunuh, teroris itu tidak ada kasih? Ada kasih. Mereka bagaimana dengan keluarga mereka, dengan anak mereka? Pasti mereka juga mengasihi. Ya. Nah, jadi kasih ini adalah general, suatu yang merupakan anugerah yang umum. Ya. Nah, kemudian ada kasih yang khusus. Nah, ini yang tidak ada pada
setiap orang, dan ini yang dianugerahkan Tuhan secara khusus, yaitu apa? Kasih Kristus, yaitu kasih Allah. Dan ini tidak ada pada semua orang, kasih Allah atau kasih Kristus ini. Bagaimana Allah begitu mengasihi dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan Kristus itu mau datang dan berkorban untuk saudara dan saya dan menyelamatkan saya. Ini kasih yang benar-benar konteks khusus, anugerah khusus. Dan ini dikaruniakan kepada orang-orang pilihannya. Ya, nah ini yang untuk mesobab dari Kupang. Ya, jadi penjelasannya kalau Anda bingung kasih itu karunia, memang karunia. Tapi ada karunia yang umum, anugerah umum, ada anugerah yang khusus. Anugerah umum untuk semua orang. Anugerah khusus yaitu khusus untuk orang-orang pilihannya yang Tuhan nyatakan betapa besar kasih Allah untuk orang-orang pilihannya. Sehingga Kristus mau mati bagi domba-dombanya. Nah, itu berita Alkitab. Oke, kita langsung berlanjut ya. Yang selanjutnya ini masuk dari pendengar yang sudah bergabung di live Instagram kita. Ini namanya agak susah ya. Semoga nggak salah. Mea Ai Mai Kai. Oke, pertanyaannya, mengapa ada orang yang begitu yakin bahwa dia memiliki karunia tertentu, bahkan berani mengekspos bahwa diri mereka benar memiliki karunia tersebut, padahal terlihat banyak tidak terjadi mungkin ya ini. Apa yang dikatakan atau diperbuat? Begitu pertanyaannya. Mengapa ada yang begitu yakin? Oke. Mengapa ada orang yang begitu yakin dengan karunia tertentu dan menggunakannya dengan mungkin begitu confidence-nya ya toh, gitu. Percaya, begitu PD-nya istilahnya gitu. Nah, saya jelaskan. Jadi kita ini seringkali dipengaruhi oleh lingkungan kita, saudara-saudara ya. Jadi lingkungan kita ini mengajarkan apa, dan kita anggap itu sudah suatu kebenaran yang diajarkan oleh lingkungan kita, sehingga kita mau melakukan itu sebagai suatu kebenaran yang kita yakini bahwa itu benar-benar kebenaran. Padahal apa yang diajarkan kepada kita sebagai suatu yang katanya itu kebenaran, belum tentu itu sungguh-sungguh kebenaran. Itu bisa menjadi suatu kebenaran yang palsu atau kebenaran bohongan atau kebenaran semu, atau memang dari doktrin-doktrin yang ngawur, yang ngaco, yang tidak benar-benar kembali kepada Alkitab. Hanya berdasarkan pada pengalaman-pengalaman yang sangat subjektif dan relatif. Nah, jadi saudara-saudara, kenapa banyak orang yang begitu yakin? Ya karena lingkungannya. Dan lingkungannya juga mengajarkan hal yang seperti itu, dan juga menunjukkan pengalaman-pengalaman yang seperti itu, dan itu dianggap benar. Karena buktinya, nyatanya mereka bisa mengalami. Dan tidak berarti kalau orang sudah bisa mengalami, pasti itu benar. Karena pengalaman itu pun bisa adalah pengalaman yang salah. Tidak tiap orang yang mengalami, dan itu terjadi, itu benar-benar benar, tidak. Biarpun itu terjadi, itu bisa hal yang salah. Loh, kok bisa terjadi kalau salah? Ya, iblis kan juga bisa meniru-niru. Iblis bisa seperti malaikat terang. Dan iblis bisa menipu. Dan bisa menjadi seperti serigala berbulu domba. Nah, jadi kalau kita tidak hati-hati, kita terjebak di dalam karunia-karunia yang kita yakini itu kebenaran. Makanya jadi orang Kristen itu tidak cukup pengalaman. Pengalaman tidak bisa dijadikan standar kebenaran. Karena pengalaman orang bisa merupakan jebakan iblis. Dan kalau itu dijadikan standar, berarti kita semua ikut terjebak oleh jebakan iblis itu. Jadi hati-hati sekali. Ya, misalnya saya itu
sakit. Lalu saya cari kesembuhan, saya tidak bisa sembuh. Lalu ada orang menunjukkan kepada saya itu loh, ada hamba Tuhan yang sakti yang bisa menyembuhkan. Lalu saya datang ke dia, dan hamba Tuhan itu mengajari saya misalnya, harus ini minum ini, atau harus bertapa, harus ini, harus itu, ya macam-macam lah ya. Lalu pakai pakai alat-alat tertentu dan sebagainya. Lalu saya benar-benar sembuh. Apakah kalau saya benar-benar sembuh, berarti itu sudah pasti suatu kebenaran? Ya, karena kesembuhan itu bisa juga ditiru oleh iblis. Iblis meniru-niru dan bisa memberikan suatu kesembuhan kepada orang-orang yang mau disesatkan. Nah, kalau kita tidak hati-hati, dikatakan di Alkitab, iblis pun bisa menjadi seperti malaikat terang. Nah, itu karunia pun juga bisa ditiru oleh iblis. Jadi kalau kita tidak teliti baik-baik dan tidak bisa membedakan karunia ini benar atau palsu, kita akan terjebak oleh iblis dengan karunia-karunia yang kacau balau itu. Nah, ini juga harus hati-hati, saudara. Saudara jangan pikir, pokoknya kalau saya sedang alami, pasti itu benar. Pengalaman itu bisa jebakan iblis. Oke, mungkin ini yang terakhir ya Pak ya, kurang lebih dalam 5 menit ini. Kita membacakan tanggapan atau sedikit pertanyaan dari Bapak Elia ini. Malam, kalau tidak ada kasih itu apa? Kalau tidak ada kasih, itu apakah kasih yang bukan datang dari Tuhan? Gimana ya, agak bingung. Kalau tidak ada kasih, apakah kasih itu yang bukan datang dari Tuhan akan menimbulkan percederaan yang akan menghasilkan perpecahan? Karena kalau apapun yang datang dari satu sumber, maka akan beragam yang akan terjadi konflik. Pertanyaan saya, kok Allah mendesain cerita yang sedemikian ya? Saya berusaha melihat cara Allah berpikir atas blueprint-nya sejak kekekalannya. Sehingga saya bisa melihat bahwa memang harus ada cerita jemaat Korintus zaman itu, dan gereja-gereja Korintus zaman ini, dan harus ada RMC, dan sebagainya, dan seterusnya. Korelasinya dengan topik hari ini, kita ada dalam posisi masing-masing yang semua ada dalam proses pertumbuhan kita masing-masing. Jika kita tidak diberikan anugerah memahami kitab demi kitab di seluruh Alkitab, akan fatal akibatnya ya Pak. Karena kalau hanya melihat Korintus saja tanpa melihat bagian lain, maka akan salah menafsirkan. Begitu tanggapan dari Bapak Elia ini mungkin ya. Ya, bagus tanggapan. Ya, selalu berpikir mendalam seperti biasa ya. Terima kasih Bapak Elia, ini setia sekali selalu bergabung. Jemaat Korintus ini memang menjadi suatu contoh jemaat yang kacau balau. Dan itu perlu diberikan kepada di Alkitab supaya kita bisa melihat mana jemaat yang benar, mana yang nggak benar. Jadi kalau nggak ada contoh yang nggak benar, ya kita nggak tahu bahwa yang terjadi sekarang ini nggak benar gitu. Jadi kalau kita lihat zaman sekarang, ya sudah ada patokannya, ini loh yang nggak benar itu seperti ini, nah gitu. Oke. Oke, itu tadi sudah pertanyaan yang terakhir nih Pak untuk malam hari ini. Nanti yang mungkin mau menyusul pertanyaannya sambil mikir-mikir mungkin ya, karena kata Pak Andi agak tegang ya. Mungkin mendengarkannya sambil agak tegang terus sambil merenung dulu boleh. Nanti pertanyaannya menyusul bisa diberikan ya melalui WhatsApp 081 357 901628 sambil direnungkan dulu. Nanti kita akan bahas sama-sama tetap di hari Kamis ya dalam Q&A, question and answer bersama Pendeta Andi Halim. Oh, ini sebab sedikit tanya tambahan dikit mungkin ya Pak ya, Pak Andi bisa jawab. Saya mau tanya lagi Pak, jadi kasih yang dimaksudkan dalam Korintus 13 itu adalah karunia umum atau khusus Pak? Kalau umum, bisakah tanpa karunia khusus kasih umum itu bisa mempersatukan semua orang, golongan, ras, dan lain-lain? Ya, saya percaya kasih yang dipaparkan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 13 itu adalah orientasinya kasih khusus. Jadi itu kasih yang benar-benar membawa kepada iman yang benar dan membawa kepada kesaksian yang benar dan kebersatuan yang benar dan membuat jemaat
kalau menerima kasih yang benar itu akan dibangunkan satu dengan yang lain, ya. Dan itu berorientasi kepada pengorbanan Kristus, kasih yang berorientasi pada kasih Allah yang begitu besar sehingga mengaruniakan anak yang tunggal itu dalam konteks keselamatan yang sejati. Nah itu. Karena Mesobab ini menambahkan juga karena yang dikatakan tentang kasih itu karena yang dikatakan tentang kasih itu yang paling utama. Nah, mungkin ini yang membuat agak bingung juga. Oke, terima kasih untuk Mesobab. Nanti bisa Adel bacakan lanjutnya, boleh. Kalau masih mau tanya-tanya boleh ya. Nanti hari Kamis kita akan bahas sama-sama. Mungkin Pak Andi bisa kasih sedikit kesimpulan mungkin untuk malam hari ini sebelum kita tutup di dalam doa. Ya, saya berharap saudara ke depan sudah membaca juga tuntas 1 Korintus pasal 14 ini. Dan saudara sekali lagi, cara membaca adalah perisa posisinya seperti yang tadi saya ajarkan. Jangan salah berperisa posisi. Kalau Anda salah berperisa posisi, Anda salah ngerti semua tentang 1 Korintus pasal 14 sampai pasal 12 sampai pasal 14 ini. Saudara akan salah menyimpulkan. Tapi kalau saudara sudah punya perisa posisi yang benar, bahwa ini adalah surat koreksi, ini adalah surat teguran, ini adalah jemaat Korintus yang sedang kacau balau, ini sedang Korintus yang tidak menerapkan karunia dengan benar, maka saudara akan membacanya dengan lebih clear dan lebih jelas. Nah itu maksud saya. Ya, jadi saya jelas-jelas ingin mengajak saudara untuk mengerti 1 Korintus pasal 12 sampai 14 ini dengan sebenar-benarnya. Ya. Saya harap saudara mengerti maksud saya dan mengikuti spirit ini. Jangan malah tambah salah kaprah dan jangan malah tambah meniru-niru jemaat Korintus yang sudah amburadul ini. Oke? Ya, kalau sudah, mari kita bersyukur pada Tuhan dan kita tutup dalam doa. Bapa yang di surga, kami datang kepada Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih karena anugerah-Mu bagi kami. Kami bersyukur karena kami diberi pengertian tentang surat 1 Korintus ini dan kami juga boleh lebih menangkap apa maksud Tuhan melalui bagian-bagian yang sudah kami bahas. Tuhan berkati seluruh pendengar radio RMC dimanapun berada. Tuhan anugerahkan kepada kami untuk kami lebih mengerti lagi pada Kamis yang akan datang. Tuhan berkati baik kami yang di studio maupun juga semua pendengar radio RMC dimanapun berada. Tuhan berkati sehingga hidup kami pun boleh menjadi saluran berkat bagi banyak orang yang mendengarkan. Kami serahkan doa kami dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pak Andi untuk malam hari ini Adelia. Sudah membuat kita belajar banyak hal. Yang terakhir tadi mungkin disampaikan oleh Pak Andi juga, kita harus belajar mengerti spirit apa sebenarnya yang ada di balik dari surat 1 Korintus ini ya. Kita sudah belajar panjang lebar yang mungkin selama ini kita tidak tercelikan, asal baca saja dan asal mau tiru seperti jemaat Korintus gitu ya. Dikiranya semuanya ini baik-baik, ternyata bahasa-bahasa yang digunakan, waduh ini bukan bahasa-bahasa biasa ya. Perkataan-perkataannya ini kita nggak bisa langsung artikan begitu saja, tapi kita diajar untuk membaca secara keseluruhan, perlahan-lahan kita dituntun untuk mengerti dalam artian yang sebenarnya. Maksud dari surat Korintus ini apa? Beneran memuji atau apa ya? Ini yang akan kita terus pelajari dan nanti hari Kamis kita masuk ke 1 Korintus 14 ya Pak ya harusnya ya. Yes. Ya oke, kita bertemu hari Kamis dalam program Q&A, Question and Answer bersama Pendeta Andi Halim. Jangan lewatkan pukul 18.30. Kami harus pamit undur diri. Terima kasih untuk semua yang sudah setia bergabung dari pukul 18.30 sampai jam 8 malam ini. Sampai jumpa dan Tuhan memberkati. You are listening to RMC Radio, Reform Media Center Surabaya. Renewing your mind.